Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurabdi Pahinaya dengan NIM 240404502090 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengembangan model layanan bimbingan dan konseling untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita akan masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Secara sederhana itu, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, adapun pendapat dari Howard bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Nah, adapun menurut dari Alimin Setiawati 2020 bahwasanya anak berkebutuhan khusus ini dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut IDEA atau Individual with Disabilities Education yang dibuat pada tahun 1997, namun ditinjau kembali pada tahun 2004. Nah, klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu adalah yang pertama, anak dengan gangguan fisik, di mana anak dengan gangguan fisik ini bermacam-macam lagi. Poin yang pertama itu tunanetra, anak yang indera penglihatannya itu tidak berfungsi. Nah, yang kedua itu tunarungu, anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengar sehingga tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Yang bagian C itu tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya. Nah, jenis kedua itu anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama itu tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan tingkah laku dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, yang bagian B itu anak dengan gangguan komunikasi atau tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara atau artikulasi. Bisa juga dibilang pengucapannya. Nah, pengucapannya yang bisa mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, dan fungsi bahasa. Nah, jenis yang ketiga itu hiperaktif. Secara psikologis adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal atau dan karya di fungsi neurologisnya dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Nah, yang pertama itu anak dengan gangguan intelektual, tunagrahati, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan. Perkembangan mentalnya itu jauh di bawah rata-rata sehingga tugas akademik dan komunikasi sosialnya itu mengalami hambatan. Nah, yang ketiga itu slow learner. Nah, di mana anak yang memiliki potensi intelektual itu sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrita. Nah, yang ketiga itu anak kesulitan belajar. Nah, di mana anak kesulitan belajar ini secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas akademiknya, terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Nah, di sini kita masuk lagi ke pembahasan yang ketiga, yaitu peran bimbingan dan konseling untuk anak ABK.
Nah, di sini bimbingan dan konseling ini dalam lingkup sekolah inklusif merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap konseli yang memiliki kebutuhan khusus ataupun siswa-siswa yang normal itu untuk memecahkan masalahnya secara bersama-sama atas asas kemandirian mereka. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat Kustawan atau Hadi dan Laras 2021 ini menyatakan bahwa bimbingan dan konseling ini bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini diberikan agar lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaannya secara terbuka dan mengenal kelemahan dan kekuatannya dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini kita masuk di poin yang paling terakhir, yaitu kebutuhan bimbingan dan konseling bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pada dasarnya itu anak berkebutuhan khusus ini sama dengan anak-anak lain pada umumnya, seperti kebutuhan jasmani dan rohaninya. Tapi ada hal-hal khusus yang membutuhkan penanganan khusus, biasanya berkaitan dengan kelainan atau kecacatan yang disandangnya. Nah, di dalam prosesnya dapat berupa pendidikan, pembelajaran yang mendidik dan memandirikan, terapi, layanan dan bimbingan, dan layanan medis. Nah, penanganan itu tentunya dilakukan oleh profesi yang sesuai dengan bidangnya. Artinya akan banyak ahli yang terlihat dalam rangka memenuhi kebutuhan ABK. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah anak berkebutuhan khusus ini atau ABK adalah anak yang memiliki ciri-ciri tertentu dan membutuhkan layanan khusus untuk membantu perkembangan mereka. Nah, ini mencakup aspek intelektual, aspek sensorik, aspek motorik, aspek emosional, dan aspek sosial. Nah, dalam pendidikan inklusif ini, layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk mendukung ABK dalam mengenali kemampuan mereka, mengatasi tantangannya, meningkatkan keterampilan sosialnya, serta mencapai kemandirian mereka. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu teknik asesmen ABK dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita masuk ke poin yang pertama, yaitu melakukan identifikasi dan asesmen yang efektif bagi ABK. Nah, di mana identifikasi dan asesmen itu memiliki peran yang sangat penting dalam layanan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, proses identifikasi ini bertujuan untuk menentukan dan mengenali keragaman yang ada pada anak. Nah, kegiatan ini melibatkan penjaringan terhadap anak yang mengalami berbagai kelainan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun perilaku. Nah, proses ini biasanya didasarkan pada keluhan dan gejala tertentu yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan anak. Nah, asesmen sendiri ini adalah proses sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang teridentifikasi guna mengetahui potensi masalah dan hambatan yang dihadapi anak. Nah, proses ini menggunakan berbagai instrumen penilaian untuk mengumpulkan informasi mengenai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk anak. Nah, asesmen ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendiagnosa, merencanakan program, serta melakukan evaluasi.
Nah, di sini kita masuk di poin yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kesulitan guru dalam melakukan asesmen terhadap ABK. Nah, yang pertama itu membuat rencana. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, seluruh informasi mengalami kesulitan dalam menyusun RPP bagi ABK. Hal ini sejalan dengan penelitian Rutherford Fransicius Tanjaya 2018 yang menemukan bahwa salah satu tantangan dalam pembelajaran ABK adalah kurangnya pemahaman guru dalam merancang perencanaan pembelajaran khusus, sehingga banyak guru yang tidak bisa menyesuaikan rencana pembelajarannya. Nah, yang kedua itu menyampaikan materi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Salah satu tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar ABK itu adalah menyampaikan materi pembelajaran. Penelitian Yauman Wulida 2020 ini mewujudkan bahwasanya salah satu kendala dalam menangani ABK adalah sulitnya menyampaikan materi karena mereka mengalami hambatan dalam memahami pelajaran. Nah, yang ketiga itu menentukan metode. Nah, pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ini menurut AIDA 2020, metode pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Namun, banyak guru yang masih belum sepenuhnya memahami metode yang tepat bagi anak ABK. Nah, metode pembelajaran seharusnya itu disesuaikan dengan karakteristik anak dan materi yang akan diajarkan. Nah, yang keempat itu mengatur waktu untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, waktu belajar yang diberikan oleh sekolah sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk membelajarkan ABK secara optimal. Nah, yang kelima itu mengajak anak berkebutuhan khusus. Mengajak anak berkebutuhan khusus ini adalah bekerja sama oleh salah satu tantangan dalam mengajar ABK, seperti mengajak mereka bekerja sama selama proses pembelajaran. Nah, Rosita 2015 ini menyatakan bahwa kerjasama dalam dunia pendidikan merupakan aspek yang sangat penting yang harus diterapkan baik di dalam maupun di luar sekolah. Namun, guru menghadapi kesulitan karena ABK cenderung sulit diatur, ingin menang sendiri dan mengganggu teman sekelasnya, serta enggan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu langkah-langkah asesmen dalam ABK. Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan oleh guru. Nah, guru harus memahami jenjang kompetensi siswa dalam suatu bidang tertentu agar dapat mengetahui keterampilan yang telah mereka kuasai. Nah, analisis tugas dapat digunakan untuk membantu dalam memahami keterampilan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu menentukan perilaku yang akan diasesmen. Nah, asesmen perilaku dimulai dengan mengamati perilaku umum sebelum berfokus pada perilaku yang lebih khusus. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa, perilaku umum mencakup pemahaman dasar tentang bahasa, sedangkan perilaku khusus menilai aspek
spesifik seperti keterampilan membaca. Nah, yang ketiga itu memiliki aktivitas evaluasi. Pemilihan aktivitas evaluasi ini harus mempertimbangkan apakah evaluasi tersebut ditunjukkan untuk mengukur kompetensi umum atau khusus. Nah, evaluasi kompetensi umum ini biasanya dilakukan secara berkala atau misalnya setiap semester. Nah, sedangkan kompetensi khusus dievaluasi secara berkelanjutan dengan pendekatan formatif. Dan yang keempat itu pengorganisasian alat evaluasi. Nah, evaluasi pendahuluan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah. Nah, mencatat kesalahan yang terjadi serta mengevaluasi keterampilan tertentu. Setelah evaluasi awal selesai, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, dan metode pemantauan perkembangan siswa. Nah, yang kelima itu pencatatan kinerja siswa. Guru harus mencatat kinerja siswa secara rutin, baik melalui aktivitas harian maupun pencapaian keterampilan secara keseluruhan. Dan ini menjadi acuan utama dalam menilai kemajuan belajar siswa. Yang keenam itu penentuan tujuan, yaitu pembelajaran penentuan tujuan ini harus mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjangnya ini berkaitan dengan hasil pembelajaran yang bersifat umum. Sedangkan tujuan jangka pendek ini lebih meniti beratkan spesifik yang harus dikuasai siswa dalam waktu tertentu. Nah, sampailah kita di sesi yang terakhir. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk materi ini adalah proses identifikasi dan asesmen memang peranan penting dalam layanan bagi anak ABK karena membantu memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak. Identifikasi ini bertujuan untuk mengenali keragaman dan mengidentifikasi masalah perkembangan. Sedangkan asesmen ini berfungsi untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kondisi anak dengan memanfaatkan berbagai instrumen penelitian. Hasil asesmen ini menjadi landasan dalam merancang intervensi yang tepat dengan melibatkan peran aktif anak dan orang tua serta mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi psikologis anak.